nyuwun sewu, ada ulama yang amalannya itu unik. Jadi kan lakoni gini ya. Senengane amalan niki bayari utange wong liya. Saged mboten niki. Niki wonten ulama kathah niku, ulama-ulama ageng. Bayari utange wong liya tapi mboten kandha wonge. Dadi sing ngutangi diparani, iku fulan diutang sampeyan nggih, nggih wis tak bayar aku. Kowe nek kepethuk wonge muni lunas. Wis ana sing bayari. Engko melih mara-mara keneh tak bayarane lunas. Wonten ulama termasuk Sufyan bin Uyainah, Abu Les bin Sa'ad Al-Misri. Amalan-amalan itu khusus nyauri utange wong liya. Saged mboten? Mugi-mugi saged nggih. Mugi-mugi saged. Tandane nek iso nyauri utange wong liya panjenengan cukup kados dikire wau beras akeh duwe akeh nggih. Niku berarti mungkin saged nyauri utange wong liya. Tapi aja terus utange wong liya dibayari, utange dhewe gak tau bayar. Niki dados niki utange wong liya dibayari niki, masyaallah. Niki termasuk isar mementingkan orang lain. Ternyata banyak itu. Banyak. Nah niki wonten teng Yaman nyuwun sewu niki. Kula niki termasuk nyuwun sewu mboten kersa rokok, terus terang mawon kula niki. Rokok niku rokiin. Orang yang suka rokok itu memang bahasa Arabnya cukup bagus. Rokiin. Rokiin itu orang-orang yang ahli rokok. Nyuwun sewu niki. Nyuwun sewu. Cuma kula mboten remen rokok, terus terang mawon mboten remen rokok. Nek sing repot niku nek ana tamu aweh rokok. Aweh rokok niku kadang-kadang ku yo piye ora ditampa piye, ditampa piye. Keyakinan kami ndak baik masih rokok. Nah niki wonten di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nyuwun sewu ini. Mohon jangan disebarkan. Nanti tidak banyak ulama yang tersinggung nanti. Ini cerita ya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin supaya kita ini mementingkan orang lain. Uang jangan dibakar, daripada dibakar mending sedekah. Ini uang kalau dibakar terus itu berapa 1000 santri ya, 100 santri mengurangi rokok disodakokan untuk yayasan, disodakokan untuk masjid, luar biasa. Uang yang dibakar tadi loh, kan dibakar itu. Ya. Ini ceritanya. Ada kiai ulama wafat, syekh wafat. Di kitab Bughyatul Mustarsyidin dikubur. Ada santrinya wafat, dikubur juga sebelahnya. Nah, setelah dikubur ada orang ngipi kepethuk santri yang dikubur sebelahnya gurunya. Ditanya, hei santri, kamu dikubur dekat syekh, dekat kiai gimana? Alhamdulillah, saya kuburannya dekat kiai saya. Sayangnya cuma satu, kuburannya kiai saya itu masih keluar keluknya. Masih keluar keluknya asap, dan asapnya ini masuk ke kuburan saya. Nah ini masalah ini ya. Ini masalah ini ya. Jadi kuburannya guru saya itu ada asapnya. Husnul khotimah, tetap husnul khotimah, cuma ada asapnya. Ada asapnya ganggu ke saya, masuk ke kuburan saya, kan sebelah. Karena kiai saya dulu perokok. Loh itu. Ini ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini saya cerita apa adanya ini ya. Cerita apa adanya. Maka hati-hati, meskipun husnul khotimah, jangan-jangan di dalam kuburnya masih ada asapnya. Ini kan eman-eman ya.
eman-eman, mending untuk apa? Untuk sodako, mending untuk diberikan orang fakir miskin. Kan mahal Pak, satu bungkus 100.000, 20.000, 50.000 sehari. Itu paling tidak mengurangi kan masih separuh disedekahkan untuk pendidikan, untuk umat Islam kan bisa. Itu berapa itu? Masya Allah berapa itu? Ada lagi orang Yaman, ini orang Yaman cerita ini ya. Orang Yaman tuh kaya raya, dia memang anti rokok, tapi ekstrim dia. Kalau ada kebun bako, dibeli semua, terus dibakar. Tanaman bako itu dibakar. Tapi miliknya, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain nggak boleh. Dia kulak nebas perkebunan bako, tanahnya dibeli atau tanamannya dibeli, bakar. Supaya rokok tidak diproduksi. Sampai begitu. Tapi punya anak di Jakarta perokok. Nah, orang Yaman ini punya anak di Jakarta perokok berat. Akhirnya anaknya ditanya oleh teman, sampian kok aneh ya? Abai sampian tuh anti rokok, membakar tembakau di mana-mana. Kamu kok rokoknya berat? Kata anaknya, ayah saya kan kaya raya, maka kalau bakar tembakau langsung banyak dibakar. Kalau saya kan miskin, bakarnya ya sedikit-sedikit. Nah ini gimana ini? Bakarnya sedikit-sedikit. Ini anaknya ini ya. Ya Masya Allah ini ya. Masya Allah ini ya. Ini sebetulnya uang yang dihambur-hamburkan sebetulnya ya. Dihambur-hamburkan. Jadi kita ini sering menghambur-hamburkan uang, yang uang itu bisa untuk membantu umat Islam, bisa untuk altruisme, bisa untuk membantu fakir miskin. Nyuwun sewu nggih. Umrah berkali-kali, ya baik, siapa bilang tidak baik. Cuma adalah sebagian untuk pendidikan, adalah untuk dibantukan pendidikan. Umrah tetap kangen pada Rasulullah. Oh iya, mahabbah kan itu. Mahabbah, emosi ya, perasaan itu ya, tetap kangen ziarah makam Nabi SAW tetap ya. Tapi ada namanya altruisme, mementingkan orang lain daripada uang itu kita hambur-hamburkan. Saya tuh pernah ketemu loh orang jualan gendeng, orang jualan gendeng di daerah sini, daerah ya dekat sini ya, jualan gendeng. Saya di sini sekitar 2 jam atau berapa ya, di bis, saya naik bis. Dia tanya ke saya, Kiai, kenapa nggih kiai-kiai ini kok sering teng rumah sakit? Pertanyaannya kok aneh. Kenapa nggih kiai-kiai ini kok sering teng rumah sakit? Nah, iki takon masalah. Mau saya jawab sungkan saya kiai mosok jawab piye cah. Dijawab sendiri sama orang itu. Karena kiai nek mangan enak lali gak towo-towo. Lah iki karena gak isar katanya. Gak towo-towo karena kita makan enak gak pernah nawari orang, jadi penyakit katanya. Kata dia loh itu, bukan kata saya loh ya. Kata dia itu. Ini kata dia. Ini kan tetap saya sampai rumah tak ongan. Iya nek mangan gak towo-towo iku marakno penyakit po piye cah. Nek mangan gak towo-towo itu marakno apa? Penyakit. Ternyata Nabi Ibrahim Masya Allah disebutkan dalam riwayat-riwayat, Nabi Ibrahim itu tidak mau makan sebelum mencari orang lain diajak makan, sampai berjalan bermil-mil. Berjalan Nabi Ibrahim bermil-mil mencari orang yang diajak makan. Subhanallah. Ini orang dulu isar mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada